E pangkat IZ dikurangi E pangkat min IZ per 2I. Nah, lalu tangen Z, nah ini sama dengan fungsi trigonometri pada bilangan real ya, untuk sifat-sifatnya, di mana kita tahu tangen itu kan sama dengan sin per cos ya. Maka di sini tangen Z juga sama dengan sin Z per cos Z. Lalu kotangen Z, nah berarti kan dia kebalikan dari tangen ya. Nah, sama dengan cos Z per sin Z. Lalu secant Z, nah ini sama ya. Kebalikan dari secant itu kan kebalikan dari cos, sehingga secant Z sama dengan 1 per cos Z. Cos secant Z sama dengan 1 per sin Z. Oke, mungkin dari poin C ke F ini tidak ada yang aneh ya, karena kita sudah tahu sebenarnya sifat-sifat atau identitas-identitas yang ada di trigonometri. Nah, mungkin yang poin A dan B, nah, di sini ada nilai yang mungkin kalian baru ketemu ya. Di sini ada cos Z sama dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat negatif IZ per 2. Nah, lalu sin Z-nya sama dengan E pangkat IZ dikurangi E pangkat min IZ per 2I. Nah, oke. Sekarang ingat, sebentar. Definisi dari E pangkat IY itu sama dengan apa? Waktu di Cis Y, Pak. Hah? Cis Y. Cis Y. Oke. Nah, ini sama dengan cis Y itu kan singkatan ya. Nah, itu Ya. kepanjangan dari apa itu? Cos Y plus I sin Y Cos Y plus plus I sin I Y. sin Y. Oke. Nah, sekarang kalau E pangkat min IY ini sama dengan apa? Nah, berarti ini sama dengan cos Y min min I sin I Y. sin Y. Sekarang kalau misal kita jumlahkan ini, nah kita jumlahkan, oke, di sini kita dapat apa? E pangkat IY ditambah E pangkat min IY sama dengan apa ini? 2 cos Y. 2 cos. Oke, 2 cos Y. 2 Cos cos Y. Y ya. 2 cos Y. Nah, ini kan habis ya. Ya. Oke, sehingga dari sini kita dapatkan cos Y sama dengan apa? E IY plus E pangkat min IY per. Jadi Y. Nah, inilah gitu ya. Ini tinggal diganti saja. Kalau Z, ya tinggal jadi Z gitu kan. IZ ditambah E pangkat min IZ per 2. Nah, sehingga dapatlah untuk fungsi trigonometri pada bilangan kompleks, maka cos Z itu didefinisikan sama dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ per 2. Oke, sekarang kalau kita kurangkan, mana blank? Nah, kalau kita kurangkan yang tadi, Y sama dengan cos Y plus I sin Y, E pangkat min IY sama dengan cos Y min I sin Y. Nah, kalau tadi kan ditambah ya, sekarang kalau dikurangi ini jadi apa?
2 pangkat sin Y. IY 2 dikurangi pangkat min IY sama dengan, 2 ini sin Y. habis 2 I, oke, Sin Y. sin Y. Betul. Nah, sehingga kalau ditanyakan sin Y sama dengan apa, maka jawabnya sin Y sama dengan pangkat IY min pangkat min Min IY Y per per apa? 2I. Per 2 2I. I. Nah, itu kan. Sehingga kita dapatlah formula sin Z itu ya sama dengan pangkat IZ dikurangi pangkat min IZ per 2I. Nah, oke. Dapatlah definisi yang ini ya, yang dimaksud ini. Oke. Nah, ini tuh kan namanya apa? Disebutnya ini. Ini kan rumus Euler ya. Nah, ini rumus Euler. Nah, ingat. Rumus Euler. Nanti akan banyak ketemu ya. Nanti di mata kuliah yang lain ini akan kepake gitu ya, akan sering ketemu dengan bentuk rumus Euler ini. Oke, nah selanjutnya kan ini sebenarnya mengikuti aturan dari fungsi trigonometri itu sendiri ya. Tangen sama dengan sin per cos, kotangen berarti kebalikannya cos per sin, sekan sama dengan 1 per cos, kosekan sama dengan 1 per sin Z. Nah, lalu selanjutnya, oke, atau misalkan di sini kita bahas ini ada satu contoh soal. Contoh, nah, misal tentukan Z sehingga sin Z sama dengan 1. Oke, jadi kita akan mencari Z sama dengan apa gitu ya, yang memenuhi persamaan sin Z sama dengan 1. Kalau misalkan pada bilangan real, katakanlah sin X sama dengan 1, maka X-nya berapa saja? 90, lalu 100. 270 itu negatif 1. 360 nol lah, ya kan? Nah, berarti kan artinya sin X sama dengan 1 itu dipenuhi, ya solusinya adalah ketika X sama dengan 90. Dan ditambah 2V gitu kan ya. Artinya 2 dikali 2K, K dikali 2V. Nah, artinya ketika K-nya 0 berarti kan sama dengan 90. Ketika K-nya 2, ketika K-nya 1 berarti kan 360 ditambah 90. Nah, berapa? 450. Nah, jadi kan artinya 450 derajat itu kan sama aja dengan 90 derajat. Cuman 450 derajat itu dia sudah berputar satu putaran gitu kan. Nah, oke. Nah, itu kan biasanya ada batasnya ya. Misalkan dari X berapa sampai berapa. Nah, kalau ini di bilangan kompleks, tentukan Z sehingga sin Z sama dengan 1. Nah, maka jawab. Oke. Kita definisikan sin Z tadi sama dengan apa sin Z? Pangkat berapa tadi? Sin Z? Pangkat IZ. Z dikurangi pangkat min IZ per 2I. Oke. Sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Nah, sekarang kita selesaikan
Persamaan ini seperti biasa saja menyelesaikan suatu persamaan. Di persamaan itu kan ada sifat, apa namanya, dia bisa dilakukan, kali silang gitu ya. Nah, artinya dari sini E pangkat IZ dikurangi E pangkat min IZ itu sama dengan ya 1 kali 2I, sama dengan 2I, itu ya. Sama dengan 2I. Nah, lalu dari sini E pangkat. Nah, sekarang kalau misal kita, apa namanya, kalikan gitu ya, kita bagi saja, kita bagi si ini dengan 2i, nah sehingga kita dapatkan apa nih, E oh sebentar, ini sama dengan 1, oke, E pangkat IZ dikurangi E pangkat negatif IZ. Nah, ini kalau kita ke kirikan, E pangkat min IZ dikurangi 2I sama dengan 0. Sama dengan 0. Lalu, nah ini supaya hilang si, apa namanya, si I-nya. Nah, di sini ada I ya, yang di bawah ini. Nah, kita bisa manipulasi dengan cara dikalikan berapa coba? Dengan diapakan supaya si I ini kan bentuk imajiner ya. Kita tahu I ini kan akar min 1. Nah, supaya menjadi suatu bilangan real, nah maka bisa diapakan? Dipangkatkan berapa? Dipangkatkan 2 ya. Oke. Oh ya, sebentar. Ini jangan dulu dipindah kalau gitu. Nah, ini jangan dulu dipindah biar nanti nggak terlalu banyak yang dipangkatkan ya. Nah, berarti kita bisa pangkatkan kedua ruas ya. Yang ini kita pangkatkan 2. Oke, ini juga kita pangkatkan 2 dengan tujuan apa? Supaya ini hilang ya. Artinya si I-nya ini menjadi bilangan real. Ini dapat apa nih? Jadi min 4. Oke, yang ini jadi apa? Jadi apa nih? Ini kalau ada pangkat, dipangkatkan lagi kan jadi apa? Jadi E pangkat 2I IZ. Gitu kan? E pangkat 2IZ. Terus ini dikali ini dikali ini. Nah, ini jadi apa? Gimana? Nah, coba. Ini kan akan kita kalikan ya. E pangkat I kan 2 dikali E pangkat IZ dikali E pangkat min IZ. Begitu kan? Nah, ini kan kalau operasi kali si pangkatnya diapakan? Ditambah kan? Nah, jadi apa? E pangkat, nah, I, IZ ditambah min IZ.
min IZ. Oke. Jadi E pangkat berapa? E pangkat 0 ya. E pangkat 0. E pangkat 0 berapa? 1. 1 ya. Oke, jadi kita dapatkan 2 kali 1, 2. 2. Nah, sekarang berarti ini ditambah ya. Ditambah 2. Nah, terakhir ini dikali ini kan. Ini kali ini jadi apa? Plus Ditambah E pangkat min 2 IZ. E pangkat min 2 IZ. Ya. Oke, E pangkat min 2 IZ. Sebentar. Ini, oh ya, ini jadi plus ya. Oke. Nah, oke, sebentar, coba. Coba. Minus ya? Oh, oke. Ini harusnya minus. Ini jadi gitu ya. E pangkat 2 IZ minus 2 ditambah ini ya. Oke. Sebentar. Ini terus E pangkat 2 IZ ditambah E pangkat min 2 IZ sama dengan berapa di sini? Min 2 berarti ya. Sama dengan min 2. Oke. Lalu ini E pangkat 2 IZ ditambah E pangkat min 2 IZ plus 2 ini sama dengan 0. Oke, nah di sini coba supaya di sini tidak ada pangkat negatif. Nah, di sini kan kita sebentar. Atau hmm, yes. Tadi sampai E pangkat 2 IZ ditambah E pangkat min 2 IZ. Oke. Ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau kita coba kalikan ya, ini supaya tujuannya untuk menghilangkan si pangkat negatif ini. Nah, di sini kita kalikan. Ini kan supaya habis, berarti kita kalikan dengan E pangkat 2 IZ kan? Itu ya. Kan kalau dikali, sehingga ini dijumlahkan habis kan? Min 2 IZ ditambah 2 IZ. Nah, ini jadi E pangkat berapa? 4 ya.
4IZ. Nah, ini habis ya, jadi 1. Nah, ini jadi 2E pangkat 2IZ. Itu kan? Ya. Nah, oke. Nah, sekarang di sini kan ada pangkat 2 ya. Kita bisa memisalkan. Misal, kita misalkan saja di sini E pangkat 2IZ-nya kita misalkan T misalkan ya. Kita misalkan T. Nah, sehingga yang ini E pangkat 4IZ berarti kan jadi sama dengan apa? T Hah? kuadrat. Nah, T. sama dengan T kuadrat kan? Ya kan? Ini kan kalau dipangkatkan 2 jadi 4IZ kan? Nah, jadi T kuadrat terus min sorry, kok min sih? Plus ya? Plus Plus 2T. plus Ya. Plus 2T 2T. Plus plus 1. 2T plus Plus 1. 1. Oke, sama dengan 0 ya. Oh, Nah, ini kan sudah membentuk bentuk baku ya dari persamaan kuadrat. Nah, di sini seperti kita mencari apa itu namanya akar-akarnya saja. ya. Sebentar. Ini 2I. Sebentar. Kok ada yang aneh di sini? Coba kalau kita sebentar ya. Harusnya muncul I-nya. Nah, kalau kita manipulasinya kayaknya di sini saja nih. Kita menghilangkan pangkat negatifnya di sini nih. Sorry ya, sebentar. Nah, kayaknya ini nggak perlu kita kuadratkan. Coba, ini kan bisa kita manipulasi. Ini dikalikan aja dengan E pangkat IZ ya. Ini kita akan menghilangkan pangkat negatif. Sehingga ini jadi E pangkat 2IZ. Betul ya? Ini jadi E pangkat 0 gitu kan. Ini sama dengan 2I E pangkat IZ. Betul ya? Ya. Nah, sorry ya. Ini kalau yang tadi kayaknya akan rumit ya. Karena nanti setelah kita dapatkan T-nya, nah itu kita kembalikan ke bentuk asalnya, itu ada pangkat 4 segala ya. Nah, di sini E pangkat 2IZ, ini pindahkan ke kiri ya. Jadi min 2I E pangkat IZ. Nah, ini kan E pangkat 0 itu berapa? 1 ya. Min 1 sama dengan 0. Gitu kan? Oke? Oke? Nah, ini bisa kita tulis. Ini kan E pangkat IZ. Ini kan bisa kita tulis pangkat 2 kan? Gitu ya. 2I E pangkat IZ min 1 sama dengan 0. Nah, sehingga di sini kita bisa memisalkan sekarang si T-nya itu adalah E pangkat IZ. Nah, ini. Nah, sehingga kan kita dapatkan, maka kita dapatkan T kuadrat dikurangi 2IT min 1 sama dengan 0. Betul ya? Coba Ya. dicek. Nah, oke ini salah nih. Ini saya hapus saja. Oke. Nah, selanjutnya T kuadrat apa tadi? Min 2IT min 2IT
min 1 sama dengan 0. Nah, kita cari, kan akan mencari akar-akar ya. Nah, kita akan cari dari sini nilai T yang memenuhi ini. Kita bisa menggunakan, kalau difaktorkan mungkin akan sulit karena di sini ada bentuk, bilangan kompleks ya, I. Nah, kita gunakan saja rumus, apa waktu itu, ada yang disebut rumus ABC ya? Nah, rumus ABC masih ingat? Gimana Iya, tuh? Pak. Kita Min B, akan nyari T sama dengan apa? Min B kan? min B, Oke, berarti B-nya mana di sini? 2I, Oke, sip. Min 2i, betul. Nah, B itu koefisien dari variabel pangkat 1 ya. Terus apa? plus min, Plus minus akar akar dari B kuadrat, B kuadrat. Oke, berarti min 2i pangkat 2. Oke, terus min 4AC, dikurangi 4 dikali A. A-nya berapa? 1 ya. 1, C-nya min min 1, 1. Kayaknya min 1 ya. Per 2A, 2A. Oke. Nah, ini jadi 2i kan? Ini jadi 2i. ya, 2i plus minus akar. Ini berapa? Min 2i pangkat 2. min 4, Min 4 ya? ya, Oke, betul. Min 4. Ini jadi plus 4 kan? Oke? ya, Mana? I pangkat 2 itu kan min 1, iya nggak? Min 2 pangkat 2 plus 4. Plus 4 kali min 1. Oke. Per 2. Ya, ini kan 0 ya? ya, Ini 0 kan? Akar 0, ya 0. Nah, oh, sehingga kan kita hanya mendapat T satu saja kan? Karena ini mau ditambah mau dikurangi dengan 0 ya nggak ngaruh kan gitu. ya, Jadi 2i per 2. Berapa? I, I. Nah, jadi si T-nya itu sama dengan I. I, Nah, tadi kita kan bukan nyari T kan? Kita itu nyari si Z kan? Si Z. Dimana kita tahu Z itu kan dia sama dengan X tambah Y. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke wujud semulanya dari si T. T itu kan tadi kita misalkan E pangkat IZ ya. ya, Oke. Nah, ini Z itu kan sama dengan X plus Y. Gitu ya. ya, Ini sama dengan berapa? I. Nah, ini sama dengan I. Sekarang, ini kalau kita operasikan, coba IX, eh, I kali IY jadi apa? I kali IY jadi apa? min I, Hah? Kok, kok? Heeh. eh, I min Y, kali min IY. Y, Min Y. min Ya min kan? Y, I kali I kan min 1 kan? Berarti min Y plus, nah ini jadi si X-nya yang menjadi bagian imajinernya sekarang. Gitu kan? ya, Nah, oke. Selanjutnya, kita ubah ini menjadi apa namanya? Karena ini kan kita bicara fungsi trigonometri ya. Nah, kita ubah ke dalam bentuk kutub. Nah, ini E pangkat min IY ditambah IX itu kan sama dengan apa? Oke, kita sebentar. Coba di sini nih. Kemana sih stepnya?
Oke, kok nggak muncul? Oh, di hide. Nah, tadi itu kan E pangkat IZ. Bentar, warna merah. E pangkat min Y ditambah IX sama dengan I. Nah, ini kan bisa kita tulis min IY dikali E pangkat IX. Kan gitu ya? Betul ya? Nah, sekarang E pangkat min Y. Nah, ini E pangkat IX itu sama dengan apa? Cis X Berarti cos X cos X plus plus I sin X. I sin X.
Halo? Oke, ini layar saya sudah tampil. Sudah, Pak. Sudah ya? Ntar nih, tunggu dulu yang lain join. Oke. Aulia masih belum aktif? Belum ada kabar? Oke. Mana Pak Jejen? Oke, tadi sampai di sini ya. Nah, jadi E pangkat IX itu sama dengan cis X ya, atau cos X ditambah I sin X. Nah, sekarang ini I, nah, itu kan kalau kita nyatakan sebagai apa namanya, bentuk baku gitu ya, atau bentuk umum dari fungsi kompleks itu berarti kan I ini sama aja dengan 0, 0 ditambah I kan gitu ya. 0 ditambah I. Nah, atau, nah sekarang ini kan supaya ruas kiri dan ruas kanan itu sama bentuknya, nah, karena di sebelah kiri sudah dinyatakan dalam bentuk kutub, nah, maka yang kanan juga, nah, coba kita nyatakan ini dalam bentuk kutub. Nah, jadi coba kita cari di sini cos theta ditambah I sin theta, sehingga ini nilainya sama dengan I. Coba berapa? Nah, jadi tetanya berapa nih? Supaya, Tetanya 90. betul ya. Jadi kan ketika tetanya 90, cos 90 kan 0 ya. Ditambah sin 90 1. 1 kali I, I tambah 0. Nah, itu 0 kan? Betul. Nah, jadi ini bisa kita ubah si I ini dalam bentuk kutubnya itu sama dengan cos, kita nyatakan dalam bentuk pi radian ya. Berarti kan 90 derajat itu sama dengan pi per 2 kan? Iya. Oke, atau kita tulis saja setengah pi ditambah I sin setengah pi. Betul ya? Oke. Nah, sekarang dari sini kan kita dapat menyimpulkan E pangkat IY dikali cos X ditambah I sin X sama dengan cos setengah pi ditambah I sin setengah pi. Nah, lihat. Bentuk ini, nah, ini kan bentuk ini dengan bentuk ini kan sama ya. Ya kan? Bentuknya sama kan? Oke. Nah, sehingga ini kita bisa manipulasi. Nah, supaya nilainya ini nggak berubah, kan artinya bisa kita kalikan dengan 1 di sini ya. Kalikan 1, nggak berubah kan? Artinya ini nilainya akan tetap. Nah, maka dari sini E pangkat IY, nah kita bisa nyatakan itu nilainya sama dengan 1 gitu. Paham nggak? Paham ya? Jadi E pangkat, ini kan E pangkat IY dikali cos X ditambah I sin X. Nah, sekarang ini sama dengan cos setengah pi ditambah I sin setengah pi. Nah, supaya bentuknya ini sama,
Ini ada pengali, ini ada dikalikan E pangkat Y. Nah, ini supaya bentuknya ada pengalinya, supaya nggak merubah, ya udah kalikan 1, gitu kan. Nah, sehingga kan ini hubungannya kan sama dengan. Nah, maka kita dapat simpulkan E pangkat Y itu sama dengan 1, gitu ya. Nah, sehingga Y-nya berapa? E pangkat. 0. Betul. Jadi Y-nya sama dengan 0. Gitu. Dan di sini kita dapatkan nilai X-nya. X-nya berapa? Ini setengah pi. Oke, atau pi per 2. Nah, setengah pi. Betul. Nah, ingat. Waktu di materi tentang bentuk kutub ya, atau polar. Nah, itu kan ada yang disebut dengan argumen dari Z ya. Nah, ini karena di soalnya itu kan nggak dibatasi kan, tidak dibatasi apa namanya, untuk si solusinya itu ya misalkan untuk si X-nya dari mana sampai mana gitu ya. Ini kan si derajat, ini satuan derajatnya dari berapa derajat sampai berapa derajat. Nah, maka ini yang nilainya akan sama dengan sin setengah pi atau sin 90 itu kan berarti sama dengan apa? 90 ditambah 360. Kan gitu? Paham nggak? Ini kan 90. Nah, artinya kan sin 90 itu dia akan sama dengan sin 90 ditambah berapa? Nah, K dikali 360. Artinya di sini K, di mana si K-nya itu bergerak dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Ketika K-nya 0, berarti kan kita dapatkan 90. Lalu ketika K-nya 1, berarti kan 360 ditambah 90 itu berarti 450. Artinya kan 450 derajat itu, nah, ini adalah 450 derajat. Gitu. Di mana nilainya itu sama aja dengan 90 derajat. Gitu kan. Cuman dia sudah berputar satu putaran. Paham ya? Ketika K-nya 2, 720 kan. Ditambah 90. Berarti kan 810 kan. 810 itu kan berarti dia sudah berputar 2 kali. Nah, balik lagi ke sini. Nah, sama aja nilainya dengan 90 derajat. Nah, maka di sini X-nya itu sama dengan setengah pi ditambah. Nah, ditambah apa? K dikali 2 pi atau, nah ini supaya, ini penulisannya saja ya. Mau K dikali 2 pi atau 2K dikali pi. Nah, sama aja kan. Itu ya. Oke, paham ya? Nah, jadi di sini kesimpulannya, jadi nilai Z yang memenuhi persamaan sin tadi apa? Sin Z sama dengan 1 ya. Sin Z sama dengan 1 adalah Z sama dengan, nah, Z sama dengan apa? Setengah pi yang ini ditambah apa? 2 dikali K dikali pi gitu. 2 dikali K dikali pi. 2 2 dikali K dikali pi. Nah, di mana di sini karena apa namanya? Nah, kita bicara bilangan kompleks ya. Nah, di sini kita definisikan saja bahwa di sini untuk setiap K itu anggota bilangan kompleks gitu. Paham? Bisa dipahami? Paham ya?
Nah, ini kan Bisa. Y-nya kan 0. Nah, ini kan kalau misalkan ditanya kemana Y-nya, ini kan X aja, kan Y-nya 0, gitu. Kan 0 dikali I ya 0. Ini kalau mau ditulis kan berarti di sini ada ditambah I0 kan. Y-nya 0. Ya sudah, nggak perlu ditulis. Paham ya? Nah, itu. Jadi nilai Z yang memenuhi persamaan sin Z sama dengan 1 itu adalah Z sama dengan setengah Pi ditambah 2 Kpi. Di mana si K-nya itu adalah anggota bilangan Z. Gitu. Oke? Bentar. Oke, nggak ada yang minta join lagi. Nah, jadi itu ya contoh apa namanya menentukan atau mencari solusi dari bentuk persamaan trigonometri pada bilangan kompleks. Nah, selanjutnya, nah di sini ada beberapa teorema. Nah, jadi kalau apa namanya waktu SMA itu kan disebutnya sifat-sifat ya. Kalau sekarang ya samanya dia adalah teorema-teorema gitu ya. Jika Z, W ini anggota himpunan bilangan kompleks, maka berlaku sin Z itu sama dengan 0. Jika dan hanya jika Z sama dengan K dikali Pi. Ketika si Z-nya sama dengan K dikali Pi, Pi itu kan berapa? Pi berapa ya, Pi? 180 derajat. 180 derajat. Ya, betul ya. Artinya sin 180 kan 0. Ketika K-nya 0, berarti kan sin 0, 0. Ya kan? Ketika K-nya 2, berarti kan sin 360, 0. Nah, artinya sin Z sama dengan 0 jika dan hanya jika Z-nya itu sama dengan K dikali Pi. K Pi. Nah, dan di sini K-nya kita definisikan dia adalah anggota bilangan kompleks. Lalu cos Z sama dengan 0 jika dan hanya jika Z sama dengan Pi per 2 ditambah Kpi. Di mana kompleks. Nah, lalu sin negatif Z ini sama dengan min sin Z. Nah, ini kan kita tahu ya bahwa sin itu kan termasuk fungsi apa? Fungsi ganjil atau fungsi genap? Fungsi ganjil. Fungsi ganjil, betul ya. Jadi fungsi ganjil itu kan di mana dia f min x itu sama dengan min fx. Nah, kalau untuk cos, bentar, ini kok underscore sih? Salah. Oh, harus edit dulu. Ini jadi cos min z. Nah, berarti cos min z itu sama dengan cos z. Nah, jadi ini kan sifat dari fungsi genap ya. Jadi si cos itu adalah fungsi genap. F min x sama dengan fx. Cos min z sama dengan cos z. Nah, ini sin kuadrat z ditambah cos kuadrat z ini sama dengan 1. Kan kita sudah lama ya, sudah tahu sifat ini. Ini merupakan identitas trigonometri ya.
yang menjadi landasan ya, yang menjadi landasan dalam memecahkan beberapa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persamaan maupun fungsi trigonometri. Oke. Nah, selanjutnya sin Z plus minus W sama dengan sin Z dikali cos W plus minus cos Z dikali sin W. Ini sebenarnya rumus-rumus ini pasti kalian sudah nggak asing lagi kan? Uh, ini rumus untuk menentukan apa namanya jumlah dan selisih antara dua sudut. Dimana, nah waktu SMA kan kita sudah kenal ya, sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Nah, jadi kalau sin itu dia sin cos cosin, kalau cos itu cos cos sin sin. Nah ini dibalik ya, kalau cos itu kalau di sininya cos Z plus W, nah maka di sininya jadi cos Z cos W negatif sin Z sin W. Kalau cos Z min W sama dengan cos Z cos W ditambah sin Z sin W. Nah, mungkin di sini yang baru, ini yang belum ada waktu di bangku sekolah ya, sifat ini. Sin Z, nah ini sama dengan sin X dikali cos Y. Nah, cos H. Kalian sudah belajar apa namanya? Ini termasuk fungsi hiperbolik ya. Sudah belajar belum di sekarang kalian sedang belajar kalkulus apa? Kalkulus ubah banyak atau kalkulus lanjut? Kalkulus apa? Kalian ini semester 5 kan? Berarti kalkulusnya kan sudah dapat kalkulus satu, kalkulus 2 ya. Terus ada kalkulus apa? Duh, lupa mata kuliahnya apa? Kalau di itu. Oh iya betul. Berarti kalkulus berubah banyak satu, kalkulus berubah banyak dua, sudah itu ya. Nah, kalau sekarang apa? Ada yang berkaitan dengan kalkulus nggak? Ada ya. Oh gitu ya. Jadi kalkulus berubah banyak satu, dua. Oke. Sudah mengenal ini sin H cos H sin sorry. Sin H lalu cos ini lalu tan. Ini sudah mengenal fungsi ini? Sudah belajar belum? Oh, oke. Ini tuh kalau nggak salah harusnya ada di geometri analitik ya. Sudah kan? Geometri analitik. Oh, oke. Nah, jadi ini adalah fungsi hiperbolik ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah ini. Jadi sin Z sama dengan sin X dikali cos Y ditambah I cos X sin sinus jadi sin hiperbolik Y gitu ya. Nah, di mana si Z-nya itu adalah bilangan kompleks X ditambah Y. Nah, lalu kalau cos Z, nah cos Z itu nilainya akan sama dengan cos X cos HY dikurangi I sin X sin HY. Z-nya bilangan kompleks. Nah, lalu mutlak atau bisa dibaca norm, bisa dibaca modulus ya. Sin Z mutlak sin Z kuadrat sama dengan sin kuadrat X ditambah sin kuadrat Y. Untuk Z-nya bilangan kompleks. Nah, lalu cos Z mutlak cos Z kuadrat sama dengan cos kuadrat X ditambah sin hiperbolik kuadrat Y Z sama dengan bilangan kompleks. Nah, sekarang kita ini ya, nanti kita bahas ini. Fungsi hiperbolik pada bilangan kompleks. Oke. Nah, kita coba
akan buktikan beberapa teorema. Nah, di sini yang pertama ya, ada sin Z sama dengan 0. Jika dan hanya jika Z sama dengan K dikali Pi. Oke. Bukti teorema. Yang pertama, sin Z sama dengan 0. CHJ Z-nya sama dengan K dikali Pi. Betul ya. Nah, di mana si K-nya ini anggota bilangan Z. Bilangan kompleks ya. Oke, kita buktikan. Nah, kita buktikan pakai definisi dari sin Z itu sendiri ya. Tadi sin Z sama dengan apa? Definisi sebelumnya. Definisinya sin Z itu sama dengan E pangkat. Ini kayak C ya. E pangkat IZ dikurangi apa? Oke, E pangkat min IZ per 2I sama dengan 0. Nah, oke. Kita operasikan seperti layaknya menyelesaikan suatu persamaan. Dari sini kita dapatkan E pangkat IZ min E pangkat min IZ sama dengan apa? 0. 0. Betul. Maka dari sini kita dapatkan E pangkat IZ min E pangkat min IZ. Sorry. Kok ditulis ulang sih? Ini berarti sama dengan apa? E pangkat. Nah, itu kan. Lalu selanjutnya coba kita pindah ke sini. Nah, E pangkat IZ. Z itu kan sama dengan apa? X plus IY. Oke, ini jadi E pangkat min I X plus IY. Selanjutnya, coba dioperasikan yang pangkat atas. I kali IY itu jadi apa tadi? Min Y. Min Y plus IX. Nah, ini sama dengan apa? Min I kali IY. Min ya, oke, min IX. Berarti apa? IY min I dikali IY. Min I kali I apa? Berapa? Jadi satu kan? Jadi satu Y. Y kan? Y min IX. Betul ya? Oke. Nah, dari sini, ini kan berdasarkan sifat perpangkatan saja. Ini sama dengan E pangkat min Y dikali E pangkat IX. Sama dengan E pangkat Y dikali E pangkat min IX. Betul ya? Nah, lalu sekarang E pangkat min Y itu sama dengan E pangkat apa? Sorry. Ini sama dengan apa ini? Cis X. Ya, ini kan sama dengan cis X ya. Nah, berarti kalau ini sama dengan apa? E pangkat min IX sama dengan apa? Plus Y. Hah? Cis min X, betul.
ya. Nah, uraikan saja. Ini jadi cis min X. Nah, oke. Dari sini, nah, kita kan artinya kita cari kemungkinan nilai yang membuat si fungsi E pangkat min Y dikali cis X itu sama dengan E pangkat Y dikali cis min X gitu. Nah, berarti yang pertama itu, oke, selanjutnya. Nah, ini kan yang pertama itu kita bisa dapatkan dari E pangkat min Y itu sama dengan E pangkat Y. Gitu ya. Nah, supaya ini E pangkat min Y sama dengan E pangkat Y, nah nanti kan kita dapatkan nilai Y-nya kan di sini. Ini sama dengan apa ini? Hah? Ini gimana? Ini kan sama dengan 1/E pangkat Y, betul? Pakai sifat perpangkatan ya. Kok jadi 0? E pangkat Y. Nah, E pangkat Y. Oke. Coba ini dikali silang jadi apa? 1 sama dengan apa? E pangkat. Oke, sip. E pangkat 2Y. Nah, dari sini E pangkat 2Y sama dengan 1. Nah, maka Y-nya berapa? Nol. Oke, 0 ya, betul. Kita dapatkan Y-nya 0. Sekarang yang kedua, si cheese egg-nya, nah kan supaya ini sama ya, yang pertama ini kita buatkan sama, lalu si cheese egg-nya juga harus sama dengan cheese min X gitu. Dari sini kita akan dapatkan si X-nya berapa. Oke, ini kita jabarkan, cheese egg itu kan sama dengan cos X plus I sin X. Gitu ya. Nah, sedangkan cheese min X itu berarti sama dengan apa? Cos min X plus I sin min X. Betul ya? Nah, oke. Cos X plus I sin X. Nah, ini kan berdasarkan sifat eh, sebelumnya. Nah, ini sama dengan apa? Cos itu kan fungsi genap. Maka ini sama aja dengan cos X. Oke. Begitu kan? Nah, sedangkan ini jadi apa? Isin Min I. sin Oke. Min I sin X. Nah, gitu ya. Min I sin X. Oke. Nah, sekarang sebentar. Hmm, Nah, di sini kan cos X bisa dicoret ya. Habis kan? Ya nggak? ya. I sin X sama dengan min I sin X. Atau ini kan ada I. Di sini ada I, di sini ada I. Jadi kita bagi saja keduanya dengan I kan sehingga ini jadi min 1, S1 dan min 1 kan? Ini kita dapatkan sin X, ini jadi min sin X. Betul ya? Paham sini? Oke, Ya. ini kan dibagi I, dua ruas dibagi I. Dapatlah sin X, ini min sin X. Ntar ada yang minta join nih. Waduh, Pak Jejen. Halo, Pak Jejen? Halo, Pak Jejen, bisa dengar saya? Halo, Pak Jejen?
Oke lah, kita lanjut aja dulu ya. Nah, sekarang dari sini kita dapatkan X sama dengan apa? X gini. Ini kan kalau kita gunakan sifat dari fungsi sin, di mana sin min X sama dengan min sin X, berarti ini kan sama dengan begitu kan? Sama dengan ini ya. Nah, berarti di sini X itu sama dengan apa? Min X. Nah, karena si apa namanya sin itu juga dia termasuk fungsi yang periodik ya. Nah, artinya dia akan mempunyai nilai yang sama setelah berputar kan, satu putaran. Paham ya? Jadi min X ditambah 2 dikali K dikali Pi. Gitu. Oke? Paham sampai sini? Nah, ini kalau kita pindahkan min X-nya ke kiri, jadi apa? Oke, jadi 2X sama dengan 2 dikali K dikali Pi. Sehingga kita dapatkan X-nya berapa? Pi. Betul ya? Nah, jadi di sini kan si Z-nya itu sama dengan X ditambah Y. Tadi Y-nya 0. X-nya apa? X-nya Pi. Ditambah I kali 0. I kali 0 ya 0 kan? Nah, jadi Z-nya sama dengan Pi. Nah, di sini kan terbukti. Terbukti bahwa sin Z sama dengan 0 jika dan hanya jika si Z-nya itu sama dengan apa? K dikali Pi. Bisa ya? Ya, Pak. Oke. Sekarang kita buktikan bareng-bareng lagi untuk teorema yang kedua tadi ya. Yang kedua itu cos Z sama dengan apa? 0 jika dan hanya jika apa tadi? Si Z-nya itu sama dengan Pi per 2 ditambah K dikali Pi, di mana si K-nya anggota bilangan kompleks. Ini kan ya. Nah, berarti kan kita harus menunjukkan nilai si Z-nya itu sama dengan ini, gitu kan. Artinya kita menyelesaikan persamaan cos Z sama dengan 0. Nah, ini kita akan buktikan teorema. Ini akan sama dengan 0 jika dan hanya jika Z-nya Pi per 2 ditambah K dikali Pi. Oke, sekarang kita buktikan. Bukti. Masih pakai definisi cos Z sama dengan apa tadi? E pangkat IZ terus oke, ditambah E pangkat min IZ per oke, sama dengan 0. Nah, kita selesaikan seperti biasa. Jadi E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ sama dengan apa? 0. 0. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan persamaan E pangkat IZ itu sama dengan apa? Min E pangkat min IZ. Oke. Nah, sekarang kita coba ubah si Z-nya ini sebagai bilangan kompleks apa? X ditambah Y. Nah, yang kanan juga sama. X ditambah Y. Lalu kita operasikan. Kita dapatkan ini apa tadi apa? I kali X. IZ itu sama dengan apa? Min Y X plus IX. IX. Oke. Ini? Pak itu minnya. Min E. Hah?
min Oh iya, sorry. Oke, sip. Min E pangkat jadi Y ya. Y min IX. X. Oke. Sekarang selanjutnya apa? Nah, di sini kita ubah ke dalam bentuk polar. Min Y ini kan ditambah dikalikan E pangkat IX. Ini sama dengan min E pangkat Y dikali E pangkat min IX. Nah, sehingga ya kita gunakan kurung ya. Nah, karena di sini kan ya negatif ya untuk semuanya gitu. Ini negatif. Oke, lalu kita dapatkan E pangkat min Y. Nah, ini kan sama dengan cis X. Ini sama dengan eh, E min. Ini boleh kita kalikan dulu. E pangkat min Y dikali dengan, berarti tadi ini sama dengan apa? Cis min X. min X. Gitu ya? Cis min X. Oke. Lalu, nah sekarang, eh oke, coba supaya seperti tadi ya, kita dapatkan Y-nya sama dengan 0. Nah, maka ini kan sebenarnya negatif ini anggap aja negatif 1 kan. Negatif 1 ini kan bisa dikalikan dengan E pangkat T atau dengan cis min X ini. Nah, maka ini bisa kita tulis E pangkat Y dikali min cis. Nah, gitu. Oke, sama aja kan? Ini kan sama aja nilainya ya. Sama-sama min E pangkat Y dikali cis min X. Gitu. Oke, nah dari sini kita dapatkan yang pertama E pangkat min Y sama dengan E pangkat Y. Nah, pastilah dari sini berdasarkan proses sebelumnya ini akan dapatkan Y sama dengan 0. Lalu yang kedua E pangkat cis X sama dengan negatif cis min X. Oke, ini kan sama dengan cos X plus I sin X min, nah dalam kurung, ini sama dengan apa? Cos min X plus I sin min X. Gitu ya. Oke, ini kita masih tulis sama I sin X. Nah, yang ini kalau kita buka, atau jangan buka dulu kurungnya deh. Nah, yang dalam kurungnya si cos min X itu kan sama aja dengan cos X, gitu kan? Lalu sin min X itu sama dengan min sin X. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi cos X plus I sin X sama dengan min cos X. Min ketemu min jadi Plus plus ya. Plus Plus I sin X. Gitu kan? Nah, dari sini mana yang sama nih? Ini ya. I isin sin X. X, I min sin X. X. Nah, oke, tinggal kita coret saja pakai hukum pencoretan ya. Nah, sehingga kita dapatkan cos X sama dengan min cos X. Gitu ya. Nah, sekarang ini cos X-nya, berarti si X-nya ini akan sama dengan apa? Min X. Min X. X. Oke, min X ditambah kayak gini. Kan di sini ada negatif ya. Nah, ini kan bisa kita tuliskan dulu sebelumnya begini. Min dalam kurung di sini kan jadi si X
min X. Nah, lalu di sini, oh sebentar, min X ditambah pi. Oh, gini. Jadi, coba ingat, si cos itu kan dia akan bernilai negatif di kuadran berapa tuh? Tiga. Di Dua. kuadran 2 dan 4. 2 juga 2 ya? Di kuadran 2 kan ya? Iya. Nah, di kuadran 2 kan? Artinya gini, ini kan nilainya negatif nih. Ada sudut min X. Nah, berarti kan si min X itu kalau digambarkan itu ini 0, dari 0 ke bawah kan? Artinya gini, kan ini alfa. Nah, kalau yang ini kan bisa dinyatakan dengan min alfa ke bawah itu. Paham nggak? Supaya si min alfa ini masuk ke kuadran 2, berarti ditambah apa? Gitu. Tambah berapa? Hah? Supaya min alfa ini masuk ke kuadran 2, tambah berapa? Hmm, 200. tambah berapa? Ayo. 270 bukan, Pak? Kalau 270 kelebihan lah, akan masuk ke kuadran 3. Hmm. Tuh. Tambah pi, ya kan? Tambah 180. Betul. Dan, nah di sini kan dia akan, eh, seperti tadi ya, periodiknya untuk fungsi sin dan cos itu kan periodiknya itu 2pi. Artinya setelah berputar 360 derajat, dia akan kembali lagi ke sudut yang akan bernilai sama gitu, nilai cosnya. Paham? Ini juga ditambah 2 K pi atau K dikali 2pi. Paham sampai sini? Nah, jadi seperti tadi, ini min X-nya pindah ke kiri. Langsung saja tulis 2X ya. Jadi 2X. Ini jadi 2X. Ini jadi V ditambah 2 kpi nggak bisa dioperasikan ya. Nah, ini terpisah saja begini. V ditambah 2 kpi. Oke. Nah, sehingga X-nya berarti sama dengan apa? Pi per 2 ditambah 2 kpi per 2. Jadi X-nya sama dengan pi per 2. Ini coret-coret. A dikali pi. Nah, coba tadi. Nah, sampai sini. Jadi cos Z sama dengan 0 jika dan hanya jika Z sama dengan pi per 2 ditambah K dikali pi. Bisa ya? Paham? Paham. Oke. Sudah. Nah, jadi kan di sini kita peroleh si Z-nya. Z itu kan X ditambah IY. Y-nya 0, X-nya pi per 2. Ditambah K pi. Ditambah kan si Z-nya itu pi per 2 ditambah K pi. Nah, kita definisikan ya si K itu adalah anggota bilangan kompleks. Oke. Nah, itu ya. Jadi pembuktian untuk teorema yang kedua, cos Z sama dengan 0. Ini kan banyak ya. Nanti coba saya akan tugaskan. Saya tugaskan ya. Tugasnya, oke deh. Kita buktikan satu lagi ya. Kita buktikan bareng-bareng dulu. Yang
C, sin min Z sama dengan min sin Z. Karena ini kan teorema ya. Kalau teorema itu kan dia sesuatu yang perlu pembuktian. Nah, beda dengan definisi. Kalau definisi itu tidak perlu dibuktikan karena sudah pasti kebenarannya. Yang ketiga, sin min Z sama dengan sin min sin Z. Ketika apa? Oh, nggak ada ya. Nah, jadi sin min Z sama dengan min sin Z. Oke. Nah, di sini kita akan buktikan kalau pembuktian seperti ini nggak perlu dua-duanya kita apa namanya? Dua-duanya kita uraikan gitu ya. Dua ruas kita uraikan sehingga nanti ketemu persamaannya. Nah, kita bisa yang kiri saja kita akan giring supaya dia bentuknya menjadi seperti yang di ruas kanan. Nah, jadi di sini sin min Z. Nah, kita akan coba buktikan dari kiri ke kanan. Sin min Z, nah, tadi kan definisi sin Z itu sama dengan E pangkat IZ dikurangi E pangkat min IZ per 2I. Nah, ini sin min Z ya, berarti si Z-nya aja tinggal diganti dengan min Z gitu. Dikurangi E pangkat min I dikali min Z per 2I. Oke, lalu sin min Z, nah berarti sama dengan apa di sini? E pangkat min IZ dikurangi E pangkat, betul ya, jadi positif IZ per 2I. Oke, nah, ini kan bisa kita tulis minnya keluar, ini jadi E pangkat IZ, ini jadi min kan? Ini min jadi plus kan? Paham ya? Jadi E pangkat min IZ per 2I. Nah, ini kan sama dengan apa ini? Oke, jadi kan tertunjukkan di sini. Ini sama gitu ya. Bisa ya? Nah, ini untuk pembuktian yang teorema yang keempat, cos Z sama dengan cos min Z sama dengan cos Z, nah, sama. Pembuktiannya seperti itu. Nah, mungkin untuk tugasnya yang ini aja dulu. 1, 2, mau berapa? Mau semuanya? Jadiin tugas? 2 aja. Oke, 2 aja dulu ya. Berarti yang teorema yang keempat dan kelima. Cos min Z sama dengan cos Z. Nah, silakan dibuktikan. Lalu sin kuadrat Z sama dengan cos kuadrat Z ditambah cos kuadrat Z sama dengan 1. Nah, itu juga coba dibuktikan. Oke, nah saya mau loncat dulu ya. Nah, ini tinggal dibaca saja kan. Untuk sifat-sifatnya ini lumayan banyak. Ada sekitar 11 ya. Nah, ini yang bisa digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan mengenai fungsi trigonometri pada bilangan kompleks. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada yang disebut dengan fungsi hiperbolik. Kalian belum belajar ya? Ini harusnya dapat di kalkulus. Kalau saya dulu ada di kalkulus lanjut nama mata kuliahnya.
Oke. Kalian belum dapat ya berarti yang untuk fungsi di himpunan bilangan realnya? Belum? Belum pernah belajar? Oke, jadi nah untuk variabel kompleks Z didefinisikan fungsi hiperbolik. Nah, jadi di sini sin H, cos H ini tuh H itu diambil dari kata hiperboliknya gitu ya. Ya, jadi dari sin H pada fungsi hiperbolik, sin hiperbolik Z itu sama dengan setengah dikali E pangkat Z min E pangkat min Z. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ini mirip-mirip dengan tadi, dengan sin Z kan. Sin Z itu kan sama dengan E pangkat IZ dikurangi E pangkat min IZ per 2I. Ini mirip-mirip gitu. Sin hiperbolik Z sama dengan 1/2 E pangkat Z min E pangkat min Z. Lalu cos hiperbolik Z sama dengan 1/2 E pangkat Z ditambah E pangkat min Z. Nah, dan di sini untuk sifat-sifat seperti identitasnya itu sama dengan fungsi trigonometri pada dasarnya, di mana tangen sama dengan sin per cos. Di sini juga tangen hiperbolik Z itu sama dengan sin hiperbolik Z per cos hiperbolik Z. Lalu cot tangen hiperboliknya berarti kebalikan dari tangen hiperbolik. Sekan, ini harusnya ada H-nya ya. Sekan H. Sekan H di sini. Berarti sama dengan 1 per cos HZ. Cos sekan HZ sama dengan 1 per sin HZ. Ini sama dengan ya. Sorry, typo. 1 per sin HZ. Oke, dan di sini juga ada beberapa teorema pada fungsi hiperbolik. Ada cos kuadrat Z min sin kuadrat Z sama dengan 1. Nah, kalau di fungsi trikono biasa, itu kan yang sama dengan 1 itu cos kuadrat ditambah sin kuadrat ya. Nah, kalau di hiperbolik ini dikurangi. Cos kuadrat dikurangi sin kuadrat Z sama dengan 1. Lalu 1 dikurangi tangen, ini sama kuadrat sama dengan sekan kuadrat. Tangen kuadrat dikurangi 1 sama dengan kosekan kuadrat. Ini sebenarnya bisa diturunkan dari sini ya. Dapatlah persamaan ini. Nah, ini juga sama di fungsi hiperbolik. Untuk sin hiperboliknya dia berlaku fungsi ganjil. Untuk cosnya berlaku fungsi genap. Tangen fungsi ganjil. Oke, karena saya mau rapat lagi ya dengan dosen nih sekitar jam 11. Nah, mungkin materinya sampai di sini dulu, nanti kita bahas lebih lanjut ya di pertemuan berikutnya. Oke? Iya, Pak. Nah, jadi tugasnya buktikan teorema bagian D dan E. Nanti saya share ya materi ini. Kalau nggak salah udah di Adlink, tapi saya udah ada kan ya? Nah, coba ya ini ya, berarti tugasnya ini buktikan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada, cukup ya? Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada Tugasnya pertanyaan berapa? lagi. Kenapa, Pak? Pak Dirjen? Tugasnya berapa soal, Pak? Ini, Pak, Tugasnya 2 nih. yang mana, Pak? Bentar, ini gangguan sinyal, Pak. Yang ini nih. Buktikan teorema bagian D dan E. Nanti saya share juga ya pembuktian yang tadi yang ini ya. Nanti saya share di WA. Iya, Pak. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan? Pak Dirjen sudah mengumpulkan kuis belum? Belum, Pak. Sekarang, Pak, ya nggak apa-apa, Pak. Duh, malam ini ketiduran. Mohon maaf, Pak. Oke, jadi memang Pak Dirjen ini
agak miskom ya. Kan nggak ikut fungsi kompleks dari awal ya. Kayaknya ketukar sama Iya, bungkus iya sisa. Pak, nggak ikut baru sekarang Pak. Mm-mm. Ya lumayan ini jadi ya coba dipelajari materinya bisa di-download ya di Edlink pertemuan pertama sampai sekarang Iya, ya. iya Pak. Mm-mm. Iya, iya Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Cukup? Oke, baik kalau begitu untuk pertemuan hari ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk perhatiannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.